berkekurangan atau bagaimana caranya berqanaah. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, kalau orang yang bertakwa itu ngerti semua orang hidup itu pasti akan mendapat ujian. Nah, ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Coba dibaca ayatnya. Jadi dikuatkan oleh hadis Nabi yang biasa dibaca oleh Ustadz Mas Duki dalam salah hadisnya itu kan, alangkah sangat mengagumkan orang mukmin. Ya, dia selalu dalam keberuntungan. Kalau diberi kenikmatan dia bersyukur, kalau sedang diberi kesulitan dia sabar. Dua tempat itu bagi orang yang mukmin selalu dalam keberuntungan. Kalau diberi nikmatan syukur, Allah janjikan lazidanakum. Ya, kalau kamu bersyukur diberi nikmat oleh Allah, Allah menambah nikmat. Kalau kamu diberi kesulitan, kamu sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang yang sabar. Justru orang yang dijamin masuk surga itu pun orang yang sabar. Ya, dibaca ayatnya. Surat Al-Anbiya nomor surat 21 ayat 35. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya dah, baik cobaan yang sebenarnya. Allah akan menguji kamu. Kamu semua orang hidup akan mati. Sebelum mati diuji oleh Allah dengan ujian yang menyenangkan, termasuk diberi rezeki yang banyak, ujian menyenangkan ya. Dan ujian yang tidak menyenangkan, ya, diberi rezeki yang sedikit tadi, sedikit jadi orang miskin tentang harta tadi, itu ujian juga, ujian. Ya, maka bagi orang yang beriman, baik itu ujian yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, dihadapi dengan serius, dengan tabah. Kalau menyenangkan kita syukur, kalau tidak menyenangkan kita sabar. Nah itu yang selalu dalam keberuntungan. Karena orang itu ada yang diuji dengan kesenangan malah tidak lulus, tapi lulus diuji dengan kesulitan. Lulus dengan ujian. Dibaca surat Al-Hajj ayat 11. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ini diuji, ya, dengan kesenangan tidak lulus. Diuji dengan kesenangan lulus ya. Dia dalam keadaan tetap beriman pada Allah, ibadahnya rajin, ngajinya sergap, ya. Terus kalau dia menjadi orang yang sergap ngaji, sholat rajin, itu dalam keadaan kesenangan. Maka ada manusia itu masuk Islam itu secara harf, gawing gitu, minggring-minggring, tidak bleng gitu, tidak. Sedang Allah perintahkan kalau kamu orang iman itu udkhulu fisilmi kafah, masuk dalam Islam itu bleng 100%. Ini enggak. Coba kamu baca lagi ayatnya tadi.
Wa minan nasi tadi. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun tama'an nabi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah zalika wal khusranul mubin. Ya, tiga. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan manusia itu menyembah pada Allah itu hanya di tepi lah. Ibaratnya bahwa itu misalnya suatu rumah itu, masuk rumahnya tidak beleng dan mau mingring-mingring di pintu aja. Nanti kalau ternyata ya, di dalam rumah itu wah menyenangkan, menggembirakan, apa-apa cukup, awalnya sehat, rezekinya lancar dan sebagainya, dia tetap dalam kondisi menghambakan diri kepada Allah. Jadi tadi wong Islam ternyata wah bareng aku mlebu Islam rezekiku lancar, dulur akeh, saiki tokoku dadi laris, kancaku ngaji akeh, saiki nek tuku ning doneng tokoku kabeh sekarang laris sekarang. Bareng dadi Islam. Ya. Suatu saat ya kena gejolak harga, ekonomi juga sulit, akhirnya ekonominya sudah bangkrut. Ya. Nah setelah ekonominya bangkrut, apa? Inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Jadi orang Islam, lah kok ekonomi itu tambah sulit itu. Itu ada riwayat, ada notnya itu dibaca notnya. Maksudnya di tepi adalah tidak dengan penuh keyakinan. Ya. Jadi nek masuk Islam itu seneng, uripe seneng, awake sehat, ekonominya lancar, dia tetap dalam keislamannya. Tapi kalau nanti ditimpa kesulitan, inqalaba ala wajhi, balik ke belakang jadi kafir lagi. Orang yang semacam itu khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia akhirat. Dzalika huwa khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Jadi ada suatu riwayat keturunan itu, orang masuk Islam, belum lama dia masuk Islam, untanya mati. Untanya mati. Dia pikir, wah, lagi masuk Islam ya, unta saya mati. Kalau saya teruskan nanti apalagi yang mati? Jangan-jangan anak saya, jangan-jangan istri saya. Mumpung belum banyak yang mati, depresi tahu ya tidak jadi masuk Islam. Inqalaba lawaji, balik ke belakang jadi kafir lagi. Maka dikatakan oleh Allah itu kerugian yang nyata. Walaupun kamu keluar kafir lagi, untamu yang mati tetap mati. Orang kotos untane sing mati kowe kafir dadi uripne enggak, ya tetap mati. Ya. Lah, kamu menempuh jalan yang lurus tadi tidak jadi. Rugian akhirat, maka dunia akhiratnya rugi. Itu namanya orang diuji dengan kesulitan tidak kuat. Maunya jadi orang Islam menghambakan diri pada Allah itu kepengennya diberi kemudahan segalanya, apa-apa gampang. Nah itulah, ternyata ada kesulitan aja. Inqalaba ala wajhi, balik belakang mukanya jadi kafir lagi. Nah, tapi ada yang diuji dalam kesulitan itu kuat, ya, dalam kemudahan malah tidak kuat. Manusia kan begitu kan. Baca surat Taubat ayat 75 itu dan seterusnya. Surat At-Taubah surat 9 ayat 75, 76 dan 77. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlaqullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini orang kaya atau orang miskin?
miskin. Maka dia bercita-cita, harap kalau nanti Allah memberikan rezeki pada saya akan menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang suka bersedekah. Itu cita-cita ketika melarat. Tapi setelah jadi kaya, terus? Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Terus? Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Ya, ada kan? Jadi orang ini ada orang ketika itu melarat. Dia berjanji kepada Allah, kalau Allah nanti memberikan karunia kepadaku, saya akan menjadi orang yang soleh. Saya akan menjadi orang yang suka bersedekah ketika melarat. Janji pada Allah begitu. Nah, akhirnya setelah Allah memenuhi janjinya, orang itu diberi rezeki yang banyak, karunia dari Allah. Ternyata tidak menjadi orang yang soleh, ya, tidak menjadi orang yang suka sedekah. Malah diterangkan pada ayat itu, bakhilu bihi wa tawallau wa hum mu'ridun. Setelah diberi rezeki yang banyak, dia menjadi orang bakhil, tidak mau sedekah. Watawalau wa umuridun, tidak menjadi orang soleh, tapi menjadi orang yang berpaling dan membelakangi kebenaran. Ya, tidak mengingkari janji, tak? Janjinya kalau jadi orang yang rezekinya banyak akan sedekah, menjadi orang yang soleh, lebih dekat kepada Allah daripada ketika miskin. Setelah diberi kekayaan betul, ini malah jadi orang yang berpaling dan bakhil. Maka ayat itu kemudian Allah menjelaskan, ada ayat 70 itu, fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumil qiyamah, ila yaumi yalqawnahu bima talafullah ma wa'ad. Ya dah. Ternyata setelah itu maka Allah menjadikan orang itu fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim, jadikan orang itu menjadi orang munafik dalam hatinya sampai ketemu Allah. Ya, jadi ketika melarat dia ibadah tekun pada Allah, ngaji sregep, sholat sregep, cita-citanya pun menjadi orang yang suka sedekah, cita-citanya pun menjadi orang soleh kalau diberi rezeki oleh Allah yang banyak. Setelah diberi betul, malah berpaling. Ya, katanya menjadi orang soleh, malah sekarang sholat pun tidak. Katanya suka menjadi orang bersedekah, malah menjadi orang yang bakhilu bihi, bakhil dengan harta kekayaannya. Berarti mengingkari Allah. Maka akhirnya orang itu dijadikan oleh Allah menjadi orang munafik sampai ketemu Allah. Ya, padahal orang munafik itu fitatil asfali minan nar. Ya, nah, maka orang semacam ini sebenarnya dia lebih beruntung dalam keadaan tidak punya. Ketika tidak punya, dekat pada Allah, sholatnya rajin, ngajinya rajin, dekat pada Allah. Andai karena mati dalam keadaan miskin tadi, dia masuk surga. Ya, tapi cita-cita orang kaya akan jadi orang soleh, bareng jadi kaya malah ngaji tidak pernah datang, sholat pun tidak pernah. Diajak kancane jangan ngaji atau ya masih sedang repot, sedang rampung gawean saya ini lagi repot ini nggak sempat, ya ada, ya. Diingatkan ini kamu banyak harta sekarang, ya malah mari kita belanjakan hartanya di jalan Allah, bakhil malah tidak mau. Nah, berarti ini mengingkari janji, tak? Karena mengingkari janji kepada Allah, maka Allah menjadikan fa'aqobahum nifaqon. Orang itu jadikan orang munafik sampai ketemu Allah, berarti sampai mati. Ya, kalau sudah sampai mati jadi orang munafik kan Allah sudah janjikan innal munafiqina fit tarkil asfali minan. Nah,
Orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Maka dari itu, Saudara Yamin, saudara yang tanyakan tadi, jadilah ini. Ingat pelajaran. Ya, Allah mengatakan semua manusia hidup mesti bakal diuji. Ya, ujian kadang menyenangkan, kadang menyedihkan. Ujian menyenangkan seperti orang tadi. Ya, dalam surat Al-Haji ayat 11 tadi. Di dalam kesenangan dia tetap dalam keadaan itu kuat imannya, rajin ibadahnya, sergap ngajinya, sholatnya, rajin. Kan jadi orang Islam, jadi orang baik, ibadahnya tetap baik. Tapi telah kesandung, diuji, kesulitan sedikit saja, inqalaba ala wajhi, berbalik ke belakang menjadi orang kafir lagi. Jadi ini maunya menjadi orang Islam, yang diinginkan selalu menjadi orang Islam yang penak, taglem, diuji rekoso. Rekoso sikit tadi kafir lagi. Sebaliknya yang nomor 2 tadi, dia dalam keadaan melarat, miskin di bidang harta, tapi rajin beribadah. Cita-cita pun mulia, cita-citanya ketika miskin. Saya nanti kalau diberi karunia Allah, saya akan menjadi orang yang soleh, lebih dekat pada Allah. Saya akan menjadi orang suka sedekah, tidak jadi bakhil dengan harta yang dikaruniakan oleh Allah. Saya akan banyak keluarkan sedekah, saya akan lebih dekat pada Allah, menjadi orang yang soleh. Setelah diberi kekayaan betul, ternyata jadi orang bakhil, ya, tidak mau sedekah, jadi orang yang berpaling, sudah tidak rajin lagi ibadah, ya, karena kekayaannya malah dia rajin menghitung-hitung hartanya. Dia mengira ya sabu annamalahu akhlada, mengira dengan banyaknya harta itu bisa melanggengkan hidupnya. Loh, sholat tidak perlu, jika saya masih sholat, ya, ngaji saya sergap, ya ekonomi saya sulit seperti itu aja. Apalagi ngaji kayak sok diseruin fak barang. Waktu itu ya saya rekoso. Ya, nah, sekarang setelah saya tidak ngaji, tidak pernah seruin fak, tidak yang masjid orang dihubungi kotak, yang masjid itu saya dihubungi kotak karena Jumatan itu. Nah, artinya banyak. Ya, sehingga dengan demikian dia lebih mencintai hartanya daripada ibadahnya tadi. Maka jadi orang berpaling, bakhil. Nah, karena dia mengingkari janjinya kepada Allah, akhirnya dijadikan menjadi orang munafik sampai ketemu Allah, maksudnya sampai mati. Nah, maka orang semacam itu rugi dunia akhirat. Dari pelajaran itu kita mengambil suatu manfaat. Ya, memang ujian itu, ya, pasti diberikan oleh Allah. Luputnya kita kaya, ya miskin. Tapi bagaimana kita menjadi orang miskin? Tetap kita tabah menghadapi kenyataan, sabar. Bagaimana kalau kita menjadi orang kaya? Tetap kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, Allah menambah nikmatnya. Ya. Tapi kalau kamu diberi kesulitan, kamu sabar, Allah menyertai orang-orang yang sabar. Nah, maka itulah tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, ya. Kalau bisa itu ya semua jadi orang kaya, sukses, ya kaya. Tapi kalau kenyataannya jadi orang miskin, akan nyalahkan siapa? Ya, kenapa ya Allah saya sudah sholat seprono seprene kok miskin terus? Padahal saya dungo jaluk sugih, sing akon sopo. Allah tidak pernah menuntuni kita supaya sugih bondo, itu tidak pernah. Nabi kita mengajarkan kita berdoa kepada Allah itu supaya mohon kesehatan dan mohon keimanan dan mohon kesehatan. Mohon pada Allah itu pertama mohon jadi orang yang beriman, yang kedua mohon jadi orang sehat. Kalau minta rezeki bukan rezeki yang banyak, tapi mohon rezeki yang halalan, thayyiban, rezeki yang halal dan yang baik. Halalan, thayyiban, mubarakah fi, halal, baik dan berkah. Tidak perlu banyak, sing penting berkah. Harta banyak tetapi tidak berkah, lebih baik punya harta. Orang mengatakan hartanya sedikit tetapi berkah. Harta yang berkah itu mencukupi kebutuhan walaupun sedikit.
Tapi harta yang tidak berkah, walaupun banyak, yang memiliki tidak merasa cukup, gerangsang terus. Bapak-bapak yang hadir ini orang kaya atau orang miskin? Kaya, semua orang kaya. Ya. Semua orang kaya. Kalau sekarang datangnya belum kaya, nanti akan menjadi kaya. Ya, bisa mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tidak gerangsang delok wong liya. Nabi kita mengatakan unduru ila man wa asfala minkum wala tanduru ila man wa fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawah kamu tentang harta ini. Jangan melihat orang yang di atas kamu. Fa huwa ajdaru ala tasdiru nikmatallahi alaikum. Dengan kamu melihat orang yang di bawahmu, kamu bisa merasa syukur. Tapi kalau orang yang dilihat di atas saja merasa dirinya kurang terus. Koncoku kae dia sekolah bareng aku SD tekan SMP bareng aku saiki tumpakane mobil. Ya. Lah aku saiki wis lulus dadi mahasiswa bareng tumpak aku pitek krek-krek. Ya. Ora jendelok. Lihat. Wong numpak mobil itu aja dikira kepenak. Nek sing delok wong anu penak ya bener. Iku lagi tuku mlaku mobile tuku bensin rang didit kira wis susah. Nek numpak itu ora tau kelangan bensin. Maka letaknya di mana? Wonge tinggal sawang sinawang. Yang penak itu menerima kenyataan apa adanya dengan penuh syukur. Nah, syukur. Ya lagi diparingi rezeki Allah. Durung iso tuku sepeda motor, apa meneh mobil sepeda motor wirung punya. Alhamdulillah diberi kaki sehat untuk jalan ke sana kemari sehat. Ya. Sekarang saudara diberi mobil, mlaku ora iso. Sakinya sakit. Kalau orang duwe mobil ning mlaku sehat, mlayu barang sik kuat pilih ndi coba? Kon milih lho, ya kan? Aja nek ya suke sehat ya suke duwe mobil aja kok milih kok. Pasti dua hal itu pasti dialami oleh manusia. Maka Rasulullah berpesan gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Ya dah, pasti akan dialami manusia. Kamu muda sebelum tua. Ya dah, orang muda itu nanti akhirnya tua. Nek nganti ora tekan tua berarti umurmu cendak. Ya, umurmu. Ya. Lah kalau kamu tua nanti ketika zaman muda dengan tua itu lain. Ya, kalau sudah tua itu keinginan masih banyak tapi kondisi kemampuannya dan tidak mampu. Yang tua sudah itulah anak muda mangan tengkleng, wah tolong piring sintek. Wong tua jane ya kepengin wis ora mampu. Tengkleng isine balungan tok. Udah itu baru makan, belum yang lain-lain. Ya. Pengen ndelok cah nom-nom futsal nganti gumbrok ya. Ndelok kok koyo kepengin kowe main futsal. Tua to tendang pisan kerengkangan kamu nanti. Nah, itu maka gunakan kesempatan masa muda sebelum tua. Nabi pesannya begitu. Ya kan? Masa muda mau berbuat apa saja bisa, berbuat baik bisa, berbuat jelek bisa, perbanyak kebaikan. Besok kalau sudah tua tidak bisa banyak berbuat karena tenaganya sudah berkurang, waktu berkurang, tapi sudah punya tabungan banyak, gitu amalnya. Nah kan kesehatan sebelum sakit, jangan merasa orang sehat terus. Suatu saat akan sakit. Kalau sakit tidak bisa berbuat ketika seperti sehat, maka mumpung sehat, perbanyak amal kebaikan. Nanti andai kata sakit tinggal memetik hasilnya. Nabi kita juga mengatakan orang yang ketika sehatnya selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Sholat sunnah dijalankan, puasa sunnah dijalankan, hal yang baik dijalankan. Akhirnya tidak bisa menjalankan terhalang karena sakit. Walaupun dia sakit tidak bisa melaksanakan seperti ketika sehat kebaikan-kebaikan tadi, sekalipun dia sedang sakit. Kata Nabi, tetap dihitung dia mendapat pahala seperti ketika dia sehat.
Karena ketika sehat tidak pernah ditinggalkan itu. Sekarang kok ditinggalkan karena sakit. Nah, walaupun sakit masih diberi pahala seperti ketika sehat. Untung tak orang sehat itu. Jangan sehat tidak digunakan. Setelah nanti sakit baru cita-cita. Senang aku sehat, harap ngaji, harap sholat sregep, harap dakwah lan sregep, harap jadi anggota SAR, nulungi wong loro-loro kalau saya sehat. Lah nek mati. Nah, maka sekarang itu sehat, jangan nunggu besok kalau sakit baru cita-cita. Nah kan kaya belum miskin. Seperti tadi, ketika kaya perbanyak amal kebaikan dengan hartanya. Jangan setelah miskin baru cita-cita so nek sugih, barang sugih tenan ternyata bakhil. Berpaling ya. Maka orang beramal itu tidak usah nunggu nanti. Sekarang kondisimu seperti apa saat itulah dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Mas tatoktum. Tidak usah nunggu sok kalau ini sok, tidak usah saiki wae. Nah, gitu. Itulah nasihatnya. Baiklah, saya cukupkan sekian kajian siang hari ini. Waktu sudah cukup siang, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.